Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Gunung Sindur? Bertemu lagi dengan Ibu. Ibu Sri Utami Wardaningsih dalam mata pelajaran ekonomi. Kita di sini akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang peran perilaku konsumen dan produsen. Maka kita melanjutkan di bab berikutnya yaitu tentang permintaan dan penawaran. Di sini Ibu tampilkan tentang gambar di pasar. Terjadinya di pasar ini adalah pasar terapung di Kalimantan. Di sini ada yang menjual buah, ada ibu penjual buah, lalu ada pembeli yang akan membeli buah. Lalu di sini terjadilah interaksi antara pembeli dan penjual. Mereka saling tawar menawar. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Kita akan membahas pertama yaitu tentang permintaan. Apa itu permintaan? Maka di sini kita akan mempelajari tentang definisi permintaan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, lalu kemudian kurva permintaan, fungsi kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Tetapi di sini Ibu hanya membahas tentang 1.1, 2, dan 3 di pertemuan ini. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada gambar menceritakan tentang pasar buah tadi. Di sini ada pembeli dan ada penjualnya. Si pembeli melakukan permintaan barang berupa buah kepada si penjual. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Waktu tertentu atau periode tertentu ditentukan, misalnya satu periode, 1 bulan takwim atau 1 tahun takwim. Misalnya dari kalau bulan 1 Februari berarti dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 atau 29 Februari. Itu disebut 1 bulan takwim. Lalu ada di slide berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan akan terjadi di pasar antara pembeli dan penjual itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini Ibu berikan 6 faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, lalu pendapatan konsumen, lalu kemudian selera konsumen, lalu juga dipengaruhi oleh harga barang lain yang sejenis, lalu perkiraan-perkiraan di masa akan datang, dan yang terakhir adalah jumlah penduduk. 6 ini sangat mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap barang di pasar. Yang berikutnya adalah kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harganya turun, maka barang yang dimintakan naik. Di sini untuk menggambarkan permintaan digunakan titik tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus, tidak berubah. Jadi di sini tidak dipengaruhi oleh selera, tidak dipengaruhi oleh pendapatan, tidak dipengaruhi oleh adat istiadat dan sebagainya. Jadi konstan bahwa berlaku hukum permintaan, jika harga naik maka barang yang diminta naik, maka jika harga turun barang yang diminta turun. Tidak melihat tren pada saat itu yang berlaku. Di sini dilihat harga 6.000, lalu permintaan 4. Lalu kemudian harganya turun menjadi 4.000, permintaan menjadi 6. Lalu harganya turun lagi menjadi 2.000, maka barang yang diminta naik menjadi 8. Lalu harganya turun menjadi 1.000, barang yang diminta makin naik menjadi 10. Ketika tolak ukur harga, maka di sini ditulis di yang garis vertikal itu adalah harga P atau di X, lalu garis horizontalnya adalah Y itu ya. Kalau di sini adalah Q atau harga jumlah barang atau Q ya, kuantita. Jadi di sini Y, P, di sini adalah Q, jumlah barang yang diminta.
Q atau Q ya. Nah di sini ditulis harga 10 yang diminta 10, harga 1000 yang diminta 10, harga 2000 yang diminta 8, harga naik 4000 yang diminta jadi 6, lalu harga 8000 yang diminta jadi turun menjadi 4 unit. Maka kurva permintaan itu selalu miring dari kiri atas turun ke kanan bawah. Kurva permintaan atau demand itu selalu turun dari kiri atas turun ke kanan bawah. Seperti itu. Lalu fungsi kurva permintaan. Fungsi kurva permintaan mempunyai persamaan sebagai berikut. QD sama dengan A dikurang BP. P adalah harga produksi, harga produknya, harganya. Q adalah jumlah yang diminta. Lalu A adalah konstantanya, B koefisiennya. Seperti ini. Lalu untuk memperoleh persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1, P2 dikurang P1. P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan. Q1 adalah jumlah yang diminta mula-mula, sedangkan Q2 adalah jumlah barang yang diminta untuk setelah perubahan. Ini contohnya. Dalam suatu pasar diketahui saat harga beras 5 rupiah, jumlah yang diminta 40 kilo. Dan ketika ada kenaikan harga beras menjadi 15 rupiah, maka jumlah barang yang diminta, beras yang diminta adalah 20 kilo. Carilah fungsinya. Maka P harga pertama awal adalah 5, lalu harga yang setelah perubahan 15 naik. Lalu permintaan awal adalah 40, permintaan setelah perubahan adalah 20. Maka rumusnya kita buat seperti ini. Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, lalu P dikurang P1, P2 dikurang P1. Q dikurang Q1 setelah perubahan, sebelum perubahan adalah 40, lalu dibagi Q2, 20 dikurang 40 Q1-nya. Q2 dikurang Q1, 20 dan 40 sama dengan P dikurang 5 harga pertama sebelum perubahan, P2 dikurang P1 maka harga perubahannya 15 dikurang 5. Maka kita lakukan perkalian silang. Maka Q dikurang 40 dibagi minus 20 karena 20 dikurang 40 minus 20, sedangkan P dikurang 5 dibagi 5. Maka kita pindahkan menjadi 10 Q dikurang 4000. 10 Q dikurang 4000. Jadi kita lakukan pembagian silang. Sama dengan 100 dikurang 20 P. Jadi 10 Q sama dengan 500 dikurang 20 P. Q-nya sama dengan 50 dikurang 2 P. Permintaan itu selalu slope-nya adalah negatif. Karena antara harga dengan banyaknya barang yang diminta itu berbanding terbalik. Misalnya kalau barang naik, harganya naik, barang yang diminta turun, harganya turun, barang yang diminta naik, sehingga terjadi hubungan yang negatif. Makanya di sini slope-nya adalah A Q sama dengan A min BP. Jadi min BP ini di sini selalu min BP. Ya, maka kita membuat kurvanya seperti ini. Kurva permintaannya yaitu Q sama dengan 52P. Jika Q-nya 0, maka jika Q-nya 0, maka 50 dikurang 2, 0 sama dengan 50 dikurang 2P. Gitu ya. Maka di sini 2P sama dengan 2P, P sama dengan 50 dibagi 2, jadi 25. Gitu ya. Di sini nih jadi patokannya. Seperti itu rumusnya. Sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita akan menyambungnya di pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Kalian bisa mempelajarinya di buku-buku, lalu kemudian bisa ke searching di internet dan sebagainya.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.